Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini saya akan membahas tentang biopigmen. Biopigmen adalah pigmen-pigmen yang diproduksi secara biologis. Tetapi pada saat ini kita tidak memperhatikan pigmen-pigmen yang dihasilkan oleh tumbuhan, tetapi pigmen yang dihasilkan oleh mikrobia. Contohnya karotenoid, yaitu pigmen yang berwarna kuning jingga dan merah jingga ya. Sifatnya fisik larut dalam lemak atau pelarut organik. Ada dua kelompok besar karotenoid, yaitu xanthophyll dan carotena ya. Nah, xanthophyll dan carotena, sementara xanthophyll itu membawa atom oksigen dan carotena itu murni hidrokarbon. Oke. Ini sumber-sumber karotenoid ya, yaitu rempah-rempah, dedaunan, teh, kakao, biji-bijian, buah-buahan, sayur-sayuran, dan alga. Dan ini juga kita akan menjabarkan peranan karotenoid, yaitu merupakan penyediaan bahan baku ya, bahan pangan campuran, bahan pewarna makan, kosmetik, obat-obatan ya. Dan mikroorganisme penghasil karotenoid itu adalah Rhodophylla glutinis, Neospora, Blackcelleria, dan Xanthophyllomyces, dan Papilio-Rhodozima, Calolepa, Cupressioides. Ya. Nah, ini karakteristiknya yaitu larut dalam lemak, sangat sensitif, mudah teroksidasi oleh oksigen dari udara, menyerap cahaya biru, dan memantulkan warna yang berpanjang gelombang besar ya, merah sampai kuning kehijauan ya, zat antioksidan dan penghantar elektron dalam fotosintesis, itu karakteristiknya ya. Kemudian prosesnya yaitu biasanya untuk kita mengisolasi, kita isolasi dengan mikrobia penghasilnya. Sebelum difermentasi itu Clostridium cupressioides itu berwarna hijau kekuningan. Setelah fermentasi warnanya menjadi kuning kehijauan ya. Ini disebabkan karena klorofil mengalami degradasi akibat pembentukan asam-asam organik ya. Kemudian jumlah molekul asam yang cenderung tinggi itu mempercepat degradasi agregat klorofil sehingga timbul pigmen karotenoid ya, pigmen warna kuning hingga merah. Nah, ini ada pigmen violacein ya, merupakan turunan indol dan pigmennya warnanya ungu tua. Ini diproduksi dari bakteri Pseudoalteromonas luteoviolacea, kemudian Atromonas luteoviolacea, dan Chromobacterium violaceum, dan Xanthobacterium lipidum. Produksi violacean ini tergantung pada tekanan dan medium kultur ya. Kemudian produksi pigmen ungu pada mikroorganisme itu responnya itu terhadap tekanan lingkungan dan sebagai pertahanan mikroorganisme terhadap bahaya. Ya. Nah, violacein ini juga telah terbukti memiliki sifat antibakteri ya, kemudian sebagai antivirus, anti-tumor, dan pewarna alami. Oke. Pigmen itu dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu pigmen ekstraseluler itu dapat diekstraksi dengan air, pigmen intraseluler itu dapat diekstraksi dengan
pelarut non-air, yaitu pelarut non-polar, metanol, etanol, serta aseton, karena bersifat larut dalam alkohol. Pigmen piolosein itu dapat kita isolasi dan dimulai dengan persiapan peralatan steril, inokulasi bakteria yaitu Xanthinobacterium lipidum, kemudian kita mengisolasinya di medium yang tepat yaitu nutrien agar dengan suhu yang tepat 25 derajat Celcius selama 24 jam. Nah, ini inokulasi Xanthinobacterium lipidum ya pada suhu 25 derajat Celcius selama 24 jam dengan nutrien agar. Nah, tahapan yang ketiga itu adalah tahapan produksi piolasein ya. Pembuatan suspensi piolasein ini bertujuan untuk memisahkan Xanthinobacterium lipidum dari media nutrien broth ya. Kemudian ada tahap lanjutannya yaitu ekstraksi zat warna. Jadi kita ambil zat warnanya dengan proses ekstraksi bisa dengan pelarut metanol ya, dengan cara diuapkan. Selanjutnya hasil ekstraksi piolasein disimpan pada suhu 4 derajat. Menurut Feng dan kawan-kawan 2012, zat warna piolasein sukar larut dalam air, akan tetapi dapat dengan mudah larut dalam pelarut organik ya. Salah satunya yaitu metanol, dikarenakan senyawa dari piolasein bersifat polar. Maka dari itu pelarut yang digunakan dalam ekstraksi zat warna piolasein menggunakan pelarut metanol ya. Kemudian inkubasi, biasanya inkubasinya dengan pH dan suhu pertumbuhan optimal dari Xanthinobacterium lipidum ya, biasanya selama 6 hari ya. Kemudian piocyanin ya, piocyanin itu adalah pigmen zat warna yang mengubah warna cahaya tampak sebagai akibat proses absorpsi selektif terhadap panjang gelombang pada kisaran tertentu. Kemudian karakteristik pigmen piocyanin ya, itu merupakan salah satu racun ya yang diproduksi oleh bakteri gram negatif ya. Pseudomonas aeruginosa merupakan metabolit sekunder yang mampu mengoksidasi ya, dan merupakan ion bipolar ya, bersifat aktif redoks dan menghasilkan spesies oksigen reaktif dan larut dalam air ya. Ini karakteristik Pseudomonas aeruginosa ya, sebagai bakteri gram negatif, mempunyai flagella, kemudian berukuran sekitar 0,5 sampai 1 mikrometer dan termasuk dalam famili Pseudomonaceae ya. Kemudian karakteristik Pseudomonas aeruginosa itu juga tumbuh baik pada suhu 37 sampai 42 derajat Celcius dan berbentuk batang dan lengkung ya. Nah, ini produksi piocyanin, mungkin ada metodenya, ada beberapa, yaitu metode 1 yaitu Pseudomonas agar F-base dan Pseudomonas dengan media Pseudomonas agar P-base ya. Jadi ada dua, yaitu F-base dan P-base. Dan ini Pseudomonas agar F-base itu ya, ini susunannya komposisinya. Begitu juga ini Pseudomonas agar F-base ya, komposisinya seperti ini. Kemudian prodigiosin ya, prodigiosin adalah pigmen merah dihasilkan oleh bakteri Serratia marcescens ya, merupakan metabolit sekunder ya dari famili tripyrol yang sudah digunakan secara luas ya sebagai pengobatan dan sebagai antibiotik ya. Serratia marcescens ini biasa disebut sebagai bakteri merah ya, merupakan salah satu spesies bakteri entopatogen gram negatif ya, entomopatogen ya, dari famili Enterobacteriaceae ya. Dan disebut juga Monas prodigiosus atau Bacillus prodigiosus ya. Nah, tahun 20 itu apoteker yang Venesia bernama Bartolomeo Bizio mengganti nama spesies ini menjadi Serratia ya. Nah, klasifikasinya Serratia marcescens ini seperti ini, ya termasuk kingdom bakteri dan spesies Serratia marcescens.
Nah, karakteristiknya ya, dia memiliki sel batang, beberapa galur membentuk kapsul, memiliki ukuran koloni, sangat motil, dan makroskopis. Karakter yang lain yaitu oksidasi negatif, mereduksi nitrat, menghasilkan enzim dinase dan gelatinase, koloninya sangat berlendir. Kemudian ini juga ya, karakter Cerathea barasansen ini dapat tumbuh dalam dua kondisi ya, aerob dan anaerob ya, dan pH 4,5 terhambat pertumbuhannya ya, dan bisa tumbuh pada pH-nya hanya 5-9 ya. Nah, ini media produksi prodigiosin ya. Produk prodigiosin sangat variasi antar spesies dan strain Cerathea itu dipengaruhi oleh komposisi media dan waktu inkubasi ya. Nah, media cair yang banyak digunakan itu adalah nutrien broth, pepton glycerol broth, dan luria bertani atau LB broth. Nah, ini prosesnya ya, proses isolasi Cerathea mersensens ya. Isolat dipelihara pada media agar miring NB, baktotripton 5 gram, kemudian ekstrak lagi 10 gram NaCl, 10 gram agar bakto, dan 1 liter aquades. Kemudian diinokulasi pada suhu ruang, itu bisa dihasilkan, hasil akhir adalah inokulum Cerathea mersensens. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhirnya saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.